Oke, kita sudah. Ya. Ya, silakan masuk. Pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk, Septian. Selamat siang, Septian. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, jadi Bapak dapat banyak laporan ya, bisa dibilang ya, dari Bapak dan Ibu dosen kelas kalau kamu itu jarang mengumpulkan tugas atau bahkan mengumpulkan tugas tapi pas deadline-nya. Terus katanya kamu jarang masuk kampus dan tidak aktif lagi. Jarang aktif, lebih banyak pasif kamu katanya sekarang. Apakah benar begitu? Benar. Ya. Dan kenapa kamu pokoknya di sini ya karena Bapak diminta untuk menindaklanjuti kasus kamu ini, masalah kamu ini ke sesi konseling. Kalau bisa Bapak jelaskan sebelum kamu merasa takut, sesi konseling ini tidak seseram itu, tidak seperti yang kamu bayangkan atau persepsi orang luar sana kebanyakan. Jadi konseling itu adalah proses memberikan bantuan dari seorang profesional, yaitu Bapak sebagai konselor kepada kamu sebagai konseli yang akan menerima bantuan. Di sini Bapak akan berusaha membantu kamu agar bisa mengatasi masalah kamu, dan Bapak hanya akan memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih. Kemudian Bapak akan menjelaskan juga soal asas-asas konseling. Ada beberapa asas yang penting dalam konseling, yaitu adalah asas keterbukaan, di mana kita bercerita di sini atau kamu bercerita di sini secara terbuka, sejujur-jujurnya terkait masalah kamu. Kemudian ada asas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang kita bicarakan di sesi konseling ini akan dijaga kerahasiaannya sehingga kamu tidak perlu takut atau tidak perlu ragu untuk bercerita dan berpikir bahwa cerita kamu akan tersebar luas. Semuanya dijaga oleh asas kerahasiaan, jadi semuanya bersifat rahasia. Ya Pak? Ya, Jadi apakah kamu akan bersedia mengikuti sesi konseling kita hari ini? saya bersedia, Pak. Oke, jangan perlu ragu Septian ya, karena semuanya akan aman di sini. Baik, Pak. Oke, jadi kita mulai dari awal. Tapi sebelum Bapak lupa ya, kita sebelum masuk ke sesi konseling kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Semoga yang di atas memberikan kita kelancaran dalam sesi konseling, dan apa yang kita harapkan dari sesi ini bisa sama-sama kita dapatkan. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita mulai dari awal seperti yang apa yang menyebabkan menurut Septian pribadi segala laporan dari dosen Septian itu terkait Septian jarang mengumpulkan tugas tepat waktu, jarang ke kampus, tidak aktif. Kira-kira menurut Septian apa yang menyebabkan hal-hal itu timbul di diri Septian? Mungkin kalau dari saya, Pak, pertama rasa malas. Rasa malas ini muncul bukan tanpa sebab, tapi rasa malas ini muncul karena mungkin di awal waktu perkuliahan saya dituntut untuk memiliki nilai yang tinggi oleh orang tua saya. Tentang akademik ini tentunya menjadi harapan tinggi orang tua saya yang ingin melanjutkan pendidikan saya ke luar negeri. Namun di awal perkuliahan dulu saya mendapatkan nilai yang rendah, dan tentu itu berdampak pada bagaimana orang tua saya memandang saya. Orang tua saya waktu itu marah, kemudian dengan beberapa ucapan dan lain sebagainya, orang tua saya selalu menuntut akan nilai yang tinggi untuk akademik saya. Tentunya ini juga untuk kebutuhan saya melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tapi dari hal tersebut, ketika saya mengalami nilai yang rendah, dimarahkan, muncul perasaan ketidakmampuan dan keraguan pada diri saya, Pak. Dan itu
tentunya hal itu yang membuat saya seiring dan berjalannya waktu merasa saya tidak mampu menganggap diri saya bisa untuk melakukan atau menjalani proses perkuliahan yang sangat-sangat perfeksionis, karena sebelumnya saya orang yang perfeksionis dalam hal tugas dan belajar. Nilai-nilai saya selalu bagus, mendapatkan apresiasi, dan orang tua saya juga bangga. Namun ketika di perkuliahan ekspektasi tersebut berbeda, dan tentunya itu yang menyebabkan keraguan dan saya merasa kurang percaya diri dan menimbulkan rasa malas, sehingga saya berpikir yang penting saya melewati proses perkuliahan ini karena orang tua saya tahunya hanya sekedar nilai, Pak, tanpa melihat bagaimana proses saya tidak berjuang di pendidikan. Meskipun nilai awal saya nggak begitu rendah, tapi sebenarnya saya masih memiliki kepercayaan untuk mencapai nilai yang lebih tinggi. Hanya saja respon orang tua saya setiap saya berada di titik terendah membuat keraguan saya makin besar. Seperti itu, Pak. Oke, tadi kamu bahas soal ekspektasi orang tua yang tinggi gitu kan. Dan beban yang akademik yang meningkat serta keraguan-keraguan yang mulai muncul. Tapi juga tadi kamu sebut soal perfeksionis. Kalau boleh tahu sejak kapan kamu merasa bahwa harus mendapatkan nilai yang terus bagus? Saya sejak dari kecil, karena saya memang dari SD, SMP, dan SMA itu berprestasi, Pak. Sehingga saya memandang bahwasanya dengan proses yang saya lakukan seharusnya saya mendapatkan prestasi, dan tentunya pandangan itu yang merubah ekspektasi saya ketika masuk perkuliahan, di mana saya sudah berproses, hanya saja hasilnya belum sesuai dengan apa yang saya rencanakan atau harapkan. Oke, kalau gitu sekarang Bapak juga ingin bertanya lebih lanjut lagi. Bagaimana sih orang tua kamu reaksinya ketika kamu dapat nilai yang bagus dulu dan ketika sekarang kamu dapat nilai yang menurun? Bagaimana orang tua kamu berperilaku atau menindaklanjuti hal tersebut? Dulu waktu SMA, dalam proses pengambilan raport, tentunya orang tua saya mengetahui bahwa saya merupakan salah satu siswa yang berprestasi, dan ketika menyampai di rumah saya ditraktir makan, kemudian orang tua saya sangat membanggakan hasil yang saya peroleh di kelas, dan tentu itu sebagai penyemangat saya. Namun ketika perkuliahan saya tidak mendapatkan hal tersebut. Tentu ada hal yang mendasarnya, yaitu nilai saya rendah, dan respon orang tua saya berbeda ketika saya mendapatkan nilai bagus dengan mendapatkan nilai rendah. Ketika saya mendapatkan nilai rendah, orang tua saya memarahi saya, kemudian beberapa kata yang membuat saya merasa kurang percaya diri dan terus bertambah keraguan terhadap kemampuan diri saya. Oke, jadi perbedaan respon itu yang dari nilai bagus kamu dipuji-puji, kamu dibanggakan, kemudian saat nilai kamu jelek kamu malah diberikan kata-kata yang seperti tidak menghargai usaha kamu. Betul, Pak. Dan perasaan kamu jadinya sekarang ragu-ragu, kamu jadi tidak percaya diri. Benar begitu? Benar, Pak. Bapak kurang lebih mengerti bagaimana keadaan kamu, di mana ekspektasi orang tua yang tinggi kadang bisa bisa berakhir tidak baik, tergantung bagaimana cara mereka membantu kamu atau mendukung kamu. Oh, udah sekarang Pak mau nanya lagi lanjut. Kamu sendiri inginnya bagaimana sih sebenarnya terkait permasalahan kamu ini? Kamu inginnya gimana sebenarnya? Mungkin saya cuma pengen semuanya kembali normal, Pak. Dan saya ingin orang tua saya memahami saja proses yang saya hadapi. Dan sebenarnya keinginan saya juga masih belum begitu tahu, Pak, karena saya juga bingung apakah saya yang salah ataukah orang tua saya yang terlalu tinggi terhadap tuntutan akademiknya. Saya juga kurang tahu, sehingga yang saya inginkan hanyalah orang tua memahami saya terhadap proses pendidikan saya, sehingga
sehingga ketika saya berada di titik terendah saya tidak semakin dijatuhkan. Hanya itu yang mungkin masih rasa ingin saya capai, Pak. Oke, kalau Bapak tangkap berarti keinginan kamu itu kamu ingin dimengerti dengan beban kamu yang baru ini, dengan kamu yang tengah berproses ini, kamu ingin orang tua kamu mengerti keadaan kamu. Dan kamu juga ingin kembali ke kamu yang sebelumnya. Kamu yang sebelumnya kamu maksud itu mungkin kamu yang perfeksionis, kamu yang selalu dapat nilai bagus, kamu yang selalu berkembang, kamu yang bisa menghadapi semua tantangan. Apakah seperti itu? Benar, Pak. Kalau benar seperti itu, sejauh ini apa yang telah kamu lakukan untuk memenuhi hal-hal tersebut? Sejauh ini saya tetap berusaha terkait dengan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Saya selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas, namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika saya mengerjakan tugas, terkadang kepikiran, keraguan, kemampuan, dan motivasi belajar saya yang kadang cenderung rendah ketika mengerjakan tugas, dan itu yang merubah pola pikir saya kadang, Pak, terkait dengan proses pembelajaran di perkuliahan. Makanya apa yang telah saya lakukan hanya mengerjakan tugas, berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut, serta berusaha untuk mendorong diri sendiri agar menyelesaikan tugas-tugas tersebut, Pak. Oke, kalau gitu Bapak mau nanya lagi ya. Gimana sih cara kamu belajar sehari-hari gitu? Kayak misalnya tadi kamu bilang kamu berusaha memenuhi tugas dengan baik gitu misalnya. Gimana kamu seharian itu gimana? Dalam seminggu kan kita ada kurang lebih 8 mata kuliah kalau Bang nggak salah. Gimana sih cara kamu untuk membagi waktu misalnya dalam tugas-tugas itu? Memenuhi tugas kan seminggu itu ada banyak mata kuliah yang harus dipenuhi tugas-tugasnya kan, Septian? Betul, Pak. Gimana sih cara kamu untuk memenuhi itu selama ini? Gimana cara kamu berusaha memenuhi tugas-tugas tersebut yang akhirnya akan membawa kamu kembali ke diri kamu yang kamu inginkan? Gimana caranya yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Sejauh ini tentunya yang pertama, manajemen waktu selalu saya terapkan agar saya dapat menyelesaikan berbagai tugas. Kemudian berkaitan dengan bagaimana mendorong motivasi belajar saya sendiri, kadang saya mengerjakan tugas di luar, Pak, sambil menikmati kopi, menikmati pemandangan, dan itu juga salah satu hal yang memberikan dukungan meskipun tidak secara maksimal untuk mengerjakan tugas. Mungkin hanya itu aja, Pak, manajemen waktu dan mengerjakan tugas di luar untuk menikmati alam, menikmati kopi, agar mendorong motivasi belajar saya. Oke, terus untuk ini gimana sih biasanya kalau untuk kamu membangun komunikasi dengan orang tua gitu, gimana sih? Kamu pernah nggak sih mencoba untuk bilang ke orang tua kamu bahwa misalnya Bapak, Ibu, Septian ini sudah berproses loh di sini. Septian sudah berusaha semaksimal mungkin. Septian cuma ingin Bapak dan Ibu mengerti gimana Septian berjuang. Kamu sudah pernah belum mengutarakan hal itu atau sejenisnya dengan orang tua kamu? Dan berkaitan dengan komunikasi, saya sangat jarang berkomunikasi dengan kedua orang tua saya, Pak. Karena pertama, ketika orang tua saya menelpon, hal yang ditanyakan itu adalah bagaimana nilai di kampus, apakah ada peningkatan. Nah, ketika saya menjawab dengan merespon bahwasanya masih berproses walaupun masih nilainya rendah, tentu itu menyebabkan orang tua saya tetap marah, dan itu juga yang membuat komunikasi saya dengan orang tua jadi terbatas hanya membahas tentang nilai tersebut, Pak. Sehingga saya sangat jarang sekali berani untuk menyampaikan hal-hal atau unek-unek yang ingin saya sampaikan ke orang tua saya. Dan ya, karena kurangnya keberanian, jadi saya tidak pernah mencoba menyampaikan hal tersebut, Pak. Oke, kamu nggak ada gini ya? Kamu nggak ada kepikiran cara gitu untuk memulai memberanikan diri ngobrol dengan orang tua? Misalnya sebagai contoh, kamu misalnya kayak ya sudahlah, daripada saya lama-lama menanggung beban ini,
Dan saya juga ingin orang tua saya mengerti, kenapa tidak saya coba komunikasikan saja kepada orang tua saya. Saya coba jujur saja kepada orang tua saya. Kamu pernah kepikiran hal tersebut? Pernah Pak, saya pernah kepikiran untuk menyampaikan hal tersebut, hanya saja lagi-lagi keberanian saya yang tidak berani. Tapi rasa ingin untuk menyampaikan hal tersebut mungkin sangat besar, karena saya ingin menyampaikan keluh kesah, menyampaikan hambatan dan apa yang saya butuhkan tentunya kepada orang tua saya. Tapi lagi-lagi masalah keberanian itu yang membuat saya selama ini tidak berani untuk berbicara tersebut, Pak. Oke, karena kamu sudah berbicara sejauh itu, sebenarnya sudah mengerti kamu sudah mengerti bagaimana apa yang harus dilakukan, cuma mungkin keberaniannya yang kurang ya Septian ya. Iya, Pak. Untuk berkomunikasi itu mungkin ya keberaniannya masih kurang, mungkin itu yang masih perlu ditambahkan lagi. Septian masih harus lebih berani lagi. Septian harus utarakan apa yang Septian rasakan kepada orang tua Septian. Pak, Septian di sini, atau Bu ya Pak, Bu, Septian di sini sedang berusaha. Septian harap Bapak dan Ibu bisa mendukung Septian. Dengan Bapak Ibu mendukung Septian berjanji akan bisa meningkatkan nilai Septian lagi. Mungkin seperti itu contohnya. Jadi ketika keberanian Septian sudah dibangun dan komunikasi sudah dibangun, kemungkinan itu yang akan menjadi jembatan Septian untuk bisa saling mengerti dan dengan orang tua. Kemudian untuk tadi Septian bilang manajemen waktu tugas, mengerjakan tugas di luar sambil refreshing, membuat manajemen waktu yang baik. Setelah melakukan itu, apa sih yang Septian rasakan? Apakah tugasnya menjadi lebih ringan dikerjakan dengan cara seperti itu, dengan cara mengerjakan di luar, atau bagaimana? Berkaitan dengan hal tersebut, saya terkadang ketika mengerjakan tugas di luar merasa lebih rileks, beban pikiran berkaitan dengan tuntutan orang tua terhadap bidang akademik hilang sebentar, sehingga saya dapat berfokus pada mengerjakan tugas akademik. Dan rasa rileks itu yang membuat saya ingin terus mengerjakan tugas di luar, Pak. Tapi ada juga keinginan untuk terlepas dari beban pikiran ini agar saya bisa mengerjakan tugas dimanapun. Tentunya itu lebih mudah untuk menyelesaikan semua tugas yang begitu banyak dalam 1 minggu perkuliahan, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, ya sudah bagus. Saya sudah tahu kalau mengerjakan tugas di luar itu ada plus minusnya, ada bagusnya. Saya jadi lebih semangat, jadi lebih rileks, tekanannya jadi lebih rendah. Ya sudah bagus. Tinggal sekarang bagaimana Septian akan melaksanakan tindak lanjutnya. Bagaimana Septian akan merancang hal-hal ini dengan lebih baik agar kedepannya bisa membantu Septian baik dalam mengatasi beban akademik ataupun membangun koneksi yang baik dengan orang tua. Sekarang di situ fokusnya. Apakah Septian sudah ada rencana untuk kedepannya bagaimana menindaklanjuti hal-hal yang sudah Septian bangun dari cara Septian mengerjakan tugas di luar? Itu tinggal dilanjutkan saja. Kemudian dengan berkomunikasi dengan orang tua, itu yang masih perlu Septian perkuat ininya, keberaniannya. Septian sudah ada bayangan apa yang akan dilakukan? Sudah, Pak. Pertama, saya ingin menghilangkan beban pikiran saya dengan berani berkomunikasi, berbicara dengan orang tua saya untuk sama-sama mendapatkan pandangan baru, mendapatkan pemahaman baru, untuk sama-sama saling mengerti bahwasanya saya Septian sedang berusaha untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan orang tua saya, Pak. Kemudian yang kedua, tentunya saya akan lebih konsisten lagi terkait dengan manajemen waktu dalam pengerjaan tugas, karena manajemen waktu untuk mengerjakan tugas ini sangat penting. Dengan melihat banyaknya tugas yang ada dalam setiap minggunya, maka saya harus benar-benar konsisten untuk menjalankan manajemen waktu dengan baik, Pak. Dan dari manajemen waktu itu tentunya akan
membuat saya lebih teratur dan terorganisir dalam mengerjakan tugas, mau itu di luar ataupun di dalam ruangan atau di kos, sehingga saya lebih fleksibel, tidak hanya bergantung pada mengerjakan tugas di luar, tidak bergantung pada perasaan saya, sehingga tidak ada tugas yang tertunda, tidak ada tugas yang terlambat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya lakukan, yaitu saya berkomunikasi dengan orang tua terlebih dahulu untuk melepaskan semua beban pikiran, semua perasaan, dan semua yang saya ingin sampaikan kepada kedua orang tua saya. Kemudian kedua, saya ingin menerapkan secara sangat-sangat konsisten terkait dengan manajemen waktu untuk mengerjakan tugas lah. Mungkin itu saja yang ingin saya lakukan ke depannya, Pak. Oke, sudah baik Septian. Itu sebuah langkah yang terencana dengan baik dan realisasinya akan jadi baik juga, di mana Septian sudah membuka pandangan baru terkait bagaimana masalah ini akan diselesaikan. Sudah sangat baik sekali. Dari tadi kita sudah, ya kalau Septian sadar, kita telah melaksanakan salah satu teknik dalam pendekatan konseling realitas yang disebut teknik WDEP, di mana teknik WDEP itu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama W, ada wants, di mana itu adalah mengungkapkan keinginan Septian. Tadi sudah Septian ungkapkan keinginannya, di mana keinginan Septian adalah jadi pribadi yang seperti dahulu, yang perfeksionis, yang baik, yang mampu, dan membangun hubungan dengan orang tua. Kemudian ada di tahap D, yaitu adalah doing, di mana Septian menjelaskan apa yang telah Septian lakukan selama ini untuk mencapai apa yang Septian inginkan. Kemudian kita sampai di E, di mana itu adalah evaluation, di mana kita mengevaluasi kekurangan, kelebihan, apa yang harus kita tambahkan lagi pada apa yang telah Septian lakukan sebelumnya, apa yang harus kita kurangi. Seperti tadi, kita harus menambahkan, kita sepakat untuk Septian bisa menambahkan rasa percaya diri, rasa keberanian untuk berbicara kepada orang tua Septian terkait apa yang Septian inginkan, dan juga lebih konsisten lagi untuk membuat manajemen waktunya. Itu di tahap evaluasi. Dan yang terakhir barusan di tahap planning, di mana Septian akhirnya membuat sebuah rencana yang sudah bagus terkait apa yang akan Septian lakukan ke depannya, terkait dengan apa yang Septian inginkan, terkait dengan apa yang sudah kita evaluasi tadi. Menurut Bapak pribadi, itu langkah yang sudah sangat-sangat bagus, di mana Septian sudah mengerti apa yang Septian, masalah Septian, apa yang Septian ingin lakukan, dan bagaimana itu memiliki rencana untuk tindak lanjutnya. Di sini Bapak harap dengan semua tindak lanjut itu Septian bisa lakukan dengan baik. Jika nanti ada masalah atau apapun hambatan saat Septian merealisasikan tindak lanjutnya, Septian bisa hubungi Bapak atau mencari Bapak untuk meminta bantuan. Baik. Oke, untuk sesi ini, karena Bapak rasa Septian sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, silakan Septian realisasikan tindak lanjutnya. Bapak akan terus pantau, baik dari ibu dosen atau Bapak sendiri yang mungkin akan pantau Septian. Kalau akan ada sisi berikutnya, apakah Septian akan bersedia mengikuti konseling lagi? Sangat bersedia, Pak. Ya, Bapak harap juga seperti itu. Karena Bapak merasa sedikit lagi Septian akan kembali lagi menjadi Septian yang seperti dahulu, Septian yang percaya diri, yang perfeksionis, dan akan cepat untuk membangun hubungan dengan orang tua lain. Baik, karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita akan mengakhiri sesi dengan berdoa juga. Baik. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian untuk konseling sesi ini. Terima kasih Septian telah mengikuti konseling dengan baik, telah kooperatif. Semoga ini menjadi solusi yang baik untuk Septian, dan semoga masalah Septian cepat terselesaikan. Ya.
Baik, sekian dulu Septian ya. Terima kasih telah diikuti sesi konseling. Ya, selamat siang Septian.